Jadi ini adalah video podcast yang ada di YouTube dan juga ada di Spotify. Lebih tepatnya di Spotify Normanella Talks. Jadi buat kalian yang prefer salah satu, kalian boleh cek dan juga jangan lupa untuk subscribe video ini dan juga subscribe akun ini. Mohon maaf, salah. That's all for the promotion. Let's talk about making mistakes. Making mistakes is very normal. Everyone makes mistakes. Bahkan aku sendiri, aku 23 tahun. Selama 23 tahun, aku gak pernah miss buat ngelakuin kesalahan setiap tahunnya. Mungkin setiap harinya juga pasti ada kesalahan-kesalahannya. Kayak dari tadi aja aku retake itu udah salah. Kayak maksudnya salah ngomong, salah alur. Terus kayak, kok jadi kayak gini bahasannya? Ya, it happens gitu. Dan aku bisa jujur ini bukan take pertama. Jadi buat kalian yang ngerasa kayaknya udah capek. Iya, aku dari tadi bikin video tuh kayak, kok dari tadi aku ngomong kayak gini ya? Gak jelas gitu ya. Ada juga yang kayak salah baju, salah pilih jalan, salah ngomong, salah scroll, atau apalah, salah like gitu kan. Everything happens for a reason dan juga semua orang tuh pasti udah pernah ngelakuin kesalahan. But we gotta remember beberapa hal. Making mistakes comes with consequences and effect. Banyak orang yang bilang kalau ngelakuin kesalahan tuh ada konsekuensinya. Tapi kita suka lupa kalau ada efeknya. Efeknya itu kan biasanya kita tidak rasakan juga terjadi gitu loh. Tapi ya mungkin kita dapat mistakes-nya, kita dapat konsekuensinya, tapi kita nggak dapat efeknya. It happens. Ini to be honest, this is from my own experience juga ya. Kayak misalnya gosip gitu ya. Kita ngomongin rahasia orang yang udah dipercayakan ke kita, dan kita ngomong ke orang tersebut. Ya mungkin konsekuensinya adalah kita kehilangan kepercayaan teman kita setelah dia tahu kalau misalnya kita ngomong gitu. Tapi efeknya apa? Efeknya banyak. Orang jadi nggak percaya kita padahal mereka nggak kerasa. Atau mungkin efeknya ke orang-orang juga jadi kayak, ini beneran nggak sih? Gitu. Masa sih dia kan suka ngomongin orang, atau misalnya efeknya ke orang tersebut dia jadi dipandang rendah. Atau mungkin sesimpel efeknya itu adalah orang-orang jadi pandang orang tersebut rendah. Bukan kita nggak ada jadi perantara gitu, kita nggak ada jadi kayak di tengah-tengah pembahasan tersebut. Tapi si A jadi nggak suka sama si B gara-gara hal yang aku ucapin. Ya kita nggak tahu, we never know gitu loh apa ya efek yang terjadi. So we gotta remember when we want to make a mistake dan kita tahu ada konsekuensinya, jangan langsung aja kayak gak apa-apa, I own up to my consequences, I own up to my mistakes, I will do the consequences. But we gotta remember the effects juga. Sesimpel kayak misalnya kita bohong ke orang tua kita udah bilang please jangan kayak gitu. Tapi kita mikir kayak, yaudah gak apa-apa, konsekuensinya palingan gue gak boleh keluar rumah. Tapi there's effects. Orang tua kita sakit hati, kita jadi gak dipercayain lagi. Atau mungkin nanti ke depan-depannya kita sulit buat main sama teman-teman yang sama. And it happens gitu loh. When we make a mistake, there comes a consequence. Dan juga there comes a effect gitu ya. Bisa bisa many, bisa some, bisa a few gitu ya. Nah, when we're talking about mistakes, the question is, when you make a mistake, do you wanna run from it or do you wanna learn from it? Aku belajar ketika aku memilih untuk lari dari kesalahan, it will haunt me forever in a way. Karena kayak aku jadi ada mistakes yang aku gak beresin nih. So I gotta learn from it no matter what. Walaupun udah kayak berapa tahun yang lalu, aku ngelihat hal itu, aku jadi kayak, I gotta learn from it. Aku dulu pernah ngelakuin hal ini, which is embarrassing gitu ya. Which is very not wise, not very mindful. I did this with my own thoughts dan aku lakuin dengan kelakuanku sendiri gitu ya. Aku jadi harus belajar dari kesalahan itu plus dari apa yang aku lakukan, yaitu lari gitu. We can choose to learn, you know. Ada juga hal-hal yang kita lakukan yang salah. Kita memilih untuk lari karena kita pikir it's the best way possible. Misalnya, kita berantem sama teman kita. Daripada kita baikan, atau kita coba buat omongin baik-baik, which is untuk biarin aja. Akhirnya berfermentasi menjadi sebuah hubungan yang tidak baik. And to be honest, sometimes even though it is uncomfortable, omongnya itu jauh lebih baik. Ada beberapa orang yang mikir the more that you avoid things, the more it doesn't go on with your life. Tapi we will never actually learn what friendship yang go through thick and thin. Kita gak akan belajar tentang hal itu. We never wanna communicate. Kita harusnya dia harus ngerti, dia harus ini. Kita gak akan ngerti gimana cara relationship yang awalnya biasa-biasa aja jadi something that is strong. Ya beda sih ceritanya kalau misalnya udah diomongin, udah dibahas, terus habis itu kita tinggalin, kita udah kayak you know what, you're a mistake. Bukan kita ngelakuin a mistake, you're the mistake. Ya ada juga seperti itulah. Do you wanna run atau learn from it? And running doesn't mean that you ninggalin orang tersebut, no. Sometimes it's just running from the mistake, itu kayak cuman avoiding the mistake. Kayak misalnya kemarin habis berantem, terus ada diem-dieman, habis itu kayak besoknya go on about our day gitu, kayak gak mau ngomongin, gak mau bahas gitu. We avoid the mistake, we avoid the problem gitu ya. Itu juga running away, even though we're staying in the relationship, it's also running away from the mistakes. Learning doesn't mean that you abis itu langsung kayak hari itu juga, saat itu juga. Ya ada juga momennya dimana kita take our time gitu, ada momennya juga kita tuh kayak menenangkan diri. When you want to actually learn from a mistake, yang pertama you need to acknowledge dan tahu kalau itu salah.
Dan second thing adalah kita mengetahui kenapa itu salah, kita mengetahui kepada siapa dan bagaimanakah kita salah, dan kita memahami dulu kesalahan itu seperti apa. Jangan sampai kita, oh ini salah, tapi kita nggak tahu itu salahnya kenapa. Supaya apa kita mengetahui itu salah? Supaya kita tahu the problem right here itu adalah bagaimana kita menyampaikannya kah? Atau perkataannya kah? Ucapan, pilihan katanya, orangnya kah yang dimana kita tuh kurang sedekat itu untuk aku bercandain kayak gitu kah? Kita harus memahami. Acknowledge, we understand, we learn-nya itu adalah momennya adalah actionnya. We stop doing it atau we change how we do it. Pacaran, gak ngabarin seharian, terus kita kayak ya udah go on about day mungkin karena kita baru pertama kali pacaran atau apa gitu kan ya. Terus pasangan kita tuh kayak agak bete, kayak kamu gak ngabarin gitu ya. Communicating, oh salah ya, acknowledging dulu. Aku salah, oh salah kenapa, kamu gak nyaman kenapa? Ya kamu gak ngabarin aku sama sekali selama seharian. Kita kasih juga rebuttal, oh aku nyamannya bukan chat, callan. Ya udah actionnya apa? Oke, nextnya aku call nggak apa-apa nggak? Atau aku VN aja ya? Aku nggak nyaman kalau ngechat, misalnya kayak gitu. Sebenarnya nggak sesimpel itu sih. Tapi nggak semua kesalahan kita lakukan itu bisa terjadi dalam sehari. Atau misalnya kita perbaiki dalam 2 hari, 2 malam. Sometimes it takes months or years gitu. Time itu juga adalah satu unsur yang penting dalam belajar dari kesalahan. Kita sering banget ketika ngelakuin kesalahan, kita tuh kayak masa sih si ini bisa memperbaikinya dalam semalam, dalam 2 malam, dalam seminggu, sedangkan gue butuh setahun atau sebulan gitu ya. Setiap orang tuh mendapatkan pembelajaran dari kesalahan itu beda-beda waktunya. Kita nggak boleh ngebanding-bandingin, because everyone makes mistakes differently, dan juga learn from it differently in a different kind of way, tapi pasti ada urutannya. Dan urutannya ya acknowledging, kemudian memahami dan understanding, terus kemudian 3, do the action. Yeah, what is worse than making a mistake? Not doing anything at all. You wanna do a business, and then salah jalan, atau salah pilihan, atau salah orang, atau salah partner. Mungkin kita ngeliat, I did something that is wrong. Harusnya gue gak usah ngelakuin bisnis ini. Harusnya gue gak usah ngelakuin ini segala. Harusnya gue gak usah nyoba bisnis. Ya sebenarnya, no, you're learning. And it's okay, because you need mistakes to learn. It's okay to practice, it's okay to learn. It's okay. And what is worse than making mistakes juga? What is worse than making a mistake is knowing that you will make that mistake, knowing the consequences, knowing the effects, and you know that itu bakal ngerugiin banyak orang, itu ngerugiin, but you still choose it anyway. And after you make that mistake, you blame everyone. Terus nyalahin kayak, kenapa lu gak ingetin gue? Harusnya lu inget. You knew the mistake. You knew the consequences. You knew the effect. But you choose to actually not care about it. The question is how to be content with making mistakes kan. Aku tuh orangnya overthinkingan. Kalau aku salah, aku pasti kayak, aduh aku ngelakuin kesalahan, what should I do? I did something really bad gitu kan ya. Aku biasanya mencoba buat memikirkan seperti ini. If I didn't make that mistake, I was probably already so mature gitu ya. To be content is to understand that sometimes we're immature, atau we didn't know, dan kita nggak paham. Kita belum sepaham itu, kita belum sejago sekarang, kita belum sekeren sekarang, kita belum sedewasa sekarang, kita belum berpengalaman sekarang. Kita harus memahami itu. Dan juga harus merendahkan hati kita untuk menyadari bahwa kita tuh salah. To be content is actually to acknowledge the fact that we can make mistakes. Kenapa kita tuh nggak content sama diri kita ketika kita ngelakuin kesalahan? Karena kita pikir kalau misalnya kita tuh udah better daripada yang lain. Kita udah better daripada diri kita. Kita udah paling better. We are in the best shape, in the best possible ways. We are in the best attitude. Kita tuh selalu ngerasa we're on top gitu ya. That's why ketika kita ngelakuin kesalahan, kita langsung denial dan kita langsung kayak, aku nggak bisa, why did I do that? Kayak kita langsung menggila itu karena we think kalau misalnya kita tuh, oh aku tuh the better, aku tuh the best gitu ya. When in fact ya udah, it's okay, we're still immature, there's some stuff that we need to learn. Tapi ya again, when you make mistakes, learn from it, understand it, acknowledge it, dan being content itu adalah memahami bahwa this is a mistake that you will never do again. Kenapa kita malu banget? Mungkin karena satu tadi, karena kita tuh ngerasa kita udah best banget. Kita nggak rendah hati, kita punya ego. Kita nggak punya mentalitas untuk kayak mengubah. Kita punya mentalitas untuk udah ngelakuin itu udah stagnan. Gitu. Kita punya mentalitas stagnan, kita nggak akan berubah. Kita nggak akan ngelakuin apapun gitu about it. Change about that thought. Jangan sampai seperti itu. Because it's going to be really sad if you made a mistake. Terus the first thing that you think about kayak, oh, this is me now. No, it's not you. Trust me, you're gonna be better. You're gonna be way better nanti ke depan-depannya. Dan juga how to be content itu adalah untuk memahami mature people learn from mistake. Immature people try to make that mistake right. Orang dewasa tuh akan belajar. Orang yang tidak dewasa akan mencoba membenarkan. Kita cari kebenaran.
bukan cari pembenaran. Yang membuat kita tuh jadi nggak tenang akan kesalahan kita, itu adalah perasaan dimana kita harus membenarkan kesalahan kita. Tapi kan aku ngelakuin itu gara-gara ini. No. Sometimes you just gotta own up to it and realize, oh it's a mistake. I'm really sorry. Gak usah dibenarin, gak usah cari pembenaran. Carilah kebenaran, bukan pembenaran. So basically that's what I think about making mistakes. What about you guys? What do you guys think? I hope you guys like this. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you later. Dah.